Baik, semua katakan haleluya. Haleluya. Semua katakan salam misi Kristus. Salam misi Kristus. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita ada bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan dalam ibadah minggu sore kita di tempat ini. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, karena itulah kita harus senantiasa menyenangkan Tuhan melalui kehidupan kita. Amin. Baik, mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Kita akan merenungkan firman Tuhan di sore menjelang malam ini, yaitu terambil dari kitab Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18, di bawah perikop, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Sudah dapat kekasih Tuhan? Amin. Baik, saya akan membacakan ayatnya yang genap dan Bapak Ibu Saudara akan melanjutkannya dengan membacakan ayat yang ganjil. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengajarkan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Bersama-sama 1-2 ya. Dan kamu juga harus bersukacita dan bersukacitalah dengan aku. Baik, haleluya. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan hari ini atau sore hari ini adalah nilai kepatuhan. Apa kekasih Tuhan? Nilai kepatuhan. Itu yang harus Bapak Ibu Saudara dan saya mengerti dan memahami untuk menjalani kehidupan kita selama kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup di dunia ini. Katakan amin. Nah, perhatikan baik-baik kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Dikatakan di ayat yang ke-12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi firman Tuhan sore ini mengajari saudara dan saya, ketika kita memperoleh janji keselamatan, yang tentunya keselamatan itu yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada kita, yang Tuhan kehendaki adalah kita harus mengerjakan keselamatan kita di hadapan Tuhan dengan takut dan gentar. Karena setiap janji Tuhan itu harus kita terima. Katakan amin. Kita hanya menerima janji Tuhan. Itu bagian kita. Dan salah satu janji Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita sore ini adalah janji keselamatan. Tentunya kita semua merindukan hidup yang kekal. Karena di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan di sorga yang abadi, kita akan mengalami sukacita kebahagiaan yang tidak pernah hilang. Sukacita yang terus-menerus saudara dan saya alami. Dan tentunya di sorga itu adalah tempat yang begitu luar biasa. Katakan amin. Tapi dengarkan baik-baik. Ketika kita memperoleh janji keselamatan tersebut, yang harus saudara dan saya lakukan di sini adalah kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar.
Makanya di ayat 12 dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Jadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya, orang-orang beriman yang tahu bahwa dia sudah memperoleh keselamatan jiwa, dia harus hidup taat dan patuh kepada Tuhan. Mau saudara taat kepada Tuhan? Mau saudara mematuhi firman Tuhan? Itu adalah bagian dari orang-orang yang telah menerima keselamatan jiwa. Jadi tidak apa saudaraku? Tidak boleh tidak. Harus taat dan patuh pada firman. Kalau saudara dan saya memang benar mengetahui bahwa keselamatan jiwa telah kita peroleh, maka yang kita tunjukkan adalah kita harus taat dan patuh pada firman. Kalau kita tidak taat dan patuh pada firman, dengarkan baik-baik, kita bisa kehilangan keselamatan jiwa. Jadi keselamatan jiwa yang kita peroleh itu sekarang kita harus tunjukkan melalui kepatuhan kita kepada firman Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya mematuhi firman, itu berarti kita sudah memperoleh keselamatan jiwa. Tapi kalau kita menjadi orang Kristen yang tidak hidup mematuhi firman, hidup mentaati Tuhan, maka tentunya mungkin kita belum memperoleh keselamatan jiwa. Makanya firman Tuhan bilang senantiasa. Bukan hari ini kita lakukan firman, kita taati firman, besok lusa sudah tidak lagi. Tidak seperti itu. Firman Tuhan berkata senantiasa. Yang mau senantiasa mentaati dan mematuhi Tuhan, katakan amin. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dengan takut dan gentar kepada siapa? Apakah kepada pendeta? Kepada organisasi? Kepada manusia? Ataukah kepada Tuhan? Tentu yang dimaksudkan dengan takut dan gentar di sini adalah kita harus takut dan gentar kepada Tuhan. Karena kita telah memperoleh keselamatan jiwa. Itu adalah hal yang paling berharga bagi saudara dan saya. Yang tidak dapat kita terima dari dunia ini, tetapi itu hanya kita peroleh di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Makanya orang-orang yang ada di dalam Kristuslah yang memperoleh keselamatan jiwa. Karena di luar Kristus pasti binasa. Jadi itu ditandai dari ketaatan atau kepatuhan kita kepada Tuhan. Jadi saudara dan saya harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Jadi ketika kita dipengaruhi oleh keadaan dunia yang mau menarik saudara untuk membelakangi Tuhan, itu tidak bisa mempengaruhi kita. Karena apa? Karena kita tahu betul bahwa kita sudah memperoleh keselamatan di dalam Kristus. Amin. Katakan haleluya. Makanya firman Tuhan jelas berkata, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Orang-orang yang sudah memperoleh keselamatan jiwa daripada Tuhan, pasti dia takut, dia tunduk, dia gentar kepada Tuhan. Katakan amin. Kalau kita tidak takut, tidak gentar, dan tidak tunduk pada Tuhan, itu perlu dipertanyakan keselamatan jiwa kita. Apakah memang betul kita sudah menerima keselamatan jiwa atau belum? Yang percaya betul, yakin bahwa dia sudah menerima keselamatan jiwa, katakan amin. Yang masih ragu-ragu, katakan saya. Iya.
Kalau kita yakin keselamatan jiwa sudah kita peroleh, maka itu akan ditandai dari takut akan Tuhan. Begitu di sekolah, waktu ujian, mau nyontek pun takut Tuhan. Kenapa takut Tuhan? Karena ketong yakin, ketong sudah salah. Nanti tiba-tiba nyontek Tuhan datang tinggal di bumi. Iya toh? Anak-anak sekolah yang tahu betul dia sudah memiliki keselamatan jiwa, dia takut bolos. Ini dia. Oh iya, beta mau bolos terus Tuhan datang beta sama Islam. Lebih baik tidak usah bolos. Itu contoh kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Katakan amin. Jadi orang-orang yang tahu betul bahwa dia sudah memperoleh janji keselamatan atau sudah memperoleh keselamatan daripada Tuhan, itu disertai daripada hidup takut akan Tuhan. Saudara perhatikan bagaimana kehidupan kita. Kalau kita ini takut Tuhan, tidak lagi berani ucapkan kata kotor, fitnah orang, ngomong segala sesuatu yang tidak baik, maka itu bukti bahwa kita sudah memperoleh keselamatan. Tetapi kalau saudara lihat ada orang yang mengalir saja kata-kata kotor keluar dari mulutnya, percaya saja bahwa pasti dia belum menerima keselamatan. Katakan amin. Percaya. Makanya yang masih suka bamaki, dengarkan baik-baik. Bertobat. Ini mulut Tuhan ciptakan untuk muliakan Tuhan, untuk puji Tuhan, bukan untuk bamaki. Tapi Pak Pendeta, beta main gila, nanti lama-lama lu gila. Masa yang datang ningsi kau panggil kaki empat? Yang gilanya bukan ningsi, yang panggil itu yang gila. Karena dia sudah tahu yang datang manusia, dia panggil kaki empat. Berarti yang manggilnya itu yang apa? Haleluya. Jadi itulah bukti daripada keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan. Pasti dia takut. Mau maki pun takut. Mau simpan dendam pun takut. Yang masih dendam katakan saya. Puji Tuhan. Sudah ada. Siapa di sini orang-orang muda yang masih pacaran? Begitu itu khas orang muda, saya sudah tahu memang. Kalau singgung tentang pacar, lama-lama batok betul pula sampai rumah tetap batok. Kalau masih sekolah sepuh. Ingat, yang masih duduk di bangku pendidikan seto. Jangan pacaran dulu. Ketong pakai bahasa Kupangsa. Jangan kepala batu. Dengar firman Tuhan bilang jangan pacaran, jangan kepala batu. Amin. Berhenti su. Karena pacaran itu bukan untuk main-main, tapi untuk menikah. Jadi kalau belum mau menikah jangan. Atau Sarni semua menikah. Kalau Sarni belum mau menikah jangan dulu pacaran. Tapi Pak Pendeta ini coba, ini laki-laki ganteng ini dia sudah bilang, ini kesempatan. Kan Pak Pendeta khotbah hari Minggu, kesempatan Pak. Kesempatan bukan untuk pacaran. Kesempatan untuk melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Memang ada waktunya saudara pacaran. Amin.
Tapi ingat, sekarang belum waktunya. Yang setuju katakan haleluya. Karena firman Tuhan berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Yang mau mengerjakan keselamatannya katakan saya. Katakan amin. Haleluya. Makanya dia bilang lagi begini, terlebih pula sekarang waktu. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Berarti takut dan gentar akan Tuhan ini bukan di hadapan manusia. Bukan di hadapan pendeta. Bukan di hadapan orang tua. Bukan di hadapan guru saudara. Tetapi takut akan Tuhan harus di hadapan Tuhan. Makanya Paulus bilang begitu. Jangan di depan saya, baru kalian itu takut dan gentar. Tapi takut dan gentar itu sekalipun aku tidak ada bersama-sama dengan kalian, tetap takut dan gentar itu harus ada dalam hidup kita. Amin. Itu adalah bukti bahwa orang-orang sudah menerima keselamatan jiwa dari Tuhan Yesus Kristus. Ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Yang dimaksudkan dengan melakukan di sini adalah lakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau Pak Pendeta bilang jangan pacaran, jangan lakukan itu dengan kita suka ikut ibadah sini Pak Pendeta tegor-tegor sah. Itu sudah mulai apa? Sungut-sungut. Betul atau tidak, Rista? Iya. Makanya firman Tuhan bilang, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Yang masih bersungut-sungut katakan amin. Bahkan dikatakan jangan berbantah, bertengkar. Lu jangan larang beta, itu Pak Pendeta engkot mama. Lu jangan ngomong beta jangan pacaran. Begitu toh. Itu sudah mulai bertengkar. Haleluya. Makanya jelas sekali firman Tuhan bilang, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Di ayat yang ke-15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Jadi yang Tuhan mau ketika kita patuh pada Tuhan untuk mengerjakan keselamatan kita di hadapan Tuhan dengan takut dan gentar, agar kita itu menjadi terang di dunia ini. Menjadi apa? Menjadi terang. Makanya dikatakan supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan, dia akan bercahaya. Katakan amin. Bercahaya itu bukan saudara lihat wajahnya keluar cahaya dari wajahnya, bukan. Tetapi yang dimaksudkan dengan bercahaya di sini adalah kita menjadi berkat di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Yang hatinya sudah bengkok katakan amin. Coba tanya kiri kanan saudara, lupa hati sudah bengkok belum? Jadi kalau hati yang bengkok itu harus diluruskan. Karena apa? Karena kita harus menjadi seperti bintang-bintang di dunia, bercahaya. Bercahaya melalui ucapan kita. Bercahaya melalui tindakan kita. Amin. Jangan ucapan saudara yang membuat orang itu dongkol.
Tahu dongkol? Bukan ikan tongkol. Orang son suka. Dia mbak omong lo. Omong son baik. Jadi kita harus bercahaya melalui ucapan dan tindakan. Katakan amin. Katakan haleluya. Itu adalah bagian dari orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Jadi kita ini bercahaya di tengah-tengah dunia. Makanya perhatikan cara bicara saudara. Perhatikan cara hidup saudara. Perhatikan tingkah laku kita. Katakan amin. Katakan haleluya. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Jadi kita itu ada di tengah-tengah orang-orang yang tidak bercahaya bagi kemuliaan Tuhan. Nah, bagi saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara dan saya yang sudah diselamatkan Tuhan, inilah yang harus mengambil bagian menjadi terang di dunia ini. Katakan amin. Katakan haleluya. Apakah itu sesuatu hal yang susah bagi kita? Kalau itu tidak sulit, mari bersama-sama kita kerjakan. Amin. Amin. Ayat 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Mengapa tidak sulit, tidak susah? Karena sudah ada firman di dalam hidup kita. Amin. Firman inilah yang bisa membuat saudara dan saya itu bercahaya. Kalau tidak ada firman, kita tidak mampu hidup bercahaya. Katakan amin. Tapi karena sudah ada firman kehidupan, maka firman kehidupan itulah yang menopang saudara dan saya, sehingga kita dapat dimampukan Tuhan untuk bercahaya seperti bintang-bintang di dunia ini. Oleh karena itu, jangan lupa firman Tuhan ini terus diisi di hati dan pikiran kita. Agar firman Tuhan ini tetap bercahaya. Dikatakan sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat berbega pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jadi ketika saudara dan saya tetap berpegang pada firman Tuhan, maka kita percaya kita tidak sia-sia mengikuti Tuhan. Amin. Saudara tidak sia-sia datang ibadah kepada Tuhan. Orang-orang muda yang datang dari Busalangga, dari Pondok, bawain ke tempat ini tidak sia-sia. Karena kita itu berpegang pada firman. Kita tidak berpegang pada manusia. Tidak berpegang pada siapapun juga. Kita hanya berpegang pada firman. Dan orang-orang yang berpegang pada firman kehidupan, saya percaya dia tidak pernah sia-sia mengikuti Tuhan. Dia tidak pernah sia-sia beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti memperhitungkan itu. Katakan haleluya. Katakan amin. Makanya di ayat yang sudah kita baca itu firman Tuhan bilang jangan bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Karena kalau kita bersungut dan berbantah, kita bisa kehilangan berkat ini. Sama seperti bangsa Israel. Amin. Sekalipun Tuhan sudah berjanji kepada mereka bahwa tanah Kanaan-lah yang akan menjadi negeri kepunyaan mereka, milik kepunyaan mereka, tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa dari usia 20 ke atas itu mati di padang gurun. Betul? Itu disebabkan karena apa? Karena bangsa Israel waktu itu mereka bersungut-sungut, berbantah-bantah, keras kepala, degil hatinya, sehingga Tuhan mengizinkan mereka mati di padang gurun. Kehilangan berkat, kehilangan janji yang sudah Tuhan janjikan kepada mereka untuk memasuki tanah. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku tetap berpegang pada hari Kristus. Jadi orang-orang yang berpegang pada firman Tuhan ini, dia tidak takut ketika Tuhan datang ke dunia. Amin. Dia tetap bermegah, bersukacita. Karena dari ayat 12 kita sudah tahu bahwa kita telah memperoleh keselamatan jiwa. Apakah saudara masih takut mengenai
istilah orang bilang kiamat? Takut ke saudara mengenai kiamat? Takut. Haleluya. Chelsea takut kiamat. Takut. Itu artinya Chelsea bilang takut nih sih takut. Haleluya. Dulu Pak Pendeta waktu SMP orang bilang tahun 2000 kiamat. Wih, itu saya pun takut minta ampun. Pokoknya sudah mulai berpikir nanti kiamat kemana. Yang pastinya pasti atau mati. Itu terlalu takut. Jujur saya terlalu takut. Karena orang bilang tahun 2000 kiamat. Mungkin Mita masih kecil atau masih dalam kandungan. Belum kelihatan. Itu orang bilang begitu. Tahun 2000 kiamat. Waktu itu saya pun takut minta. Tapi kalau orang bilang begini, bulan depan kiamat, saya sontak. Kiamat. Pasti Yesus datang dunia kiamat. Betul toh? Tapi paling tidak saudara dan saya sudah memperoleh keselamatan jiwa. Amin. Ketika kiamat Yesus datang, saudara lagi di ombak, di bawah. Tidak ada lagi di dunia, tidak lagi di lombok, sudah ada di surga. Amin. Haleluya. Makanya kita dapat bermegah ketika Kristus datang pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ayat 17. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Ayat 18. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Jadi kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang sudah menerima keselamatan jiwa, pasti dia tidak akan pernah kehilangan sukacita. Amin. Apapun juga itu persoalan yang terjadi dalam kehidupannya, tantangan-tantangan yang dia hadapi, tetapi sukacita itu tidak pernah hilang dari hatinya, tidak pernah hilang dari hidupnya. Amin. Karena sukacita kita itu bersumber dari Tuhan dan itu tetap tinggal kekal di hati dan hidup kita. Sehingga saudara dan saya tetap bersukacita, tetap bergembira sekalipun ada masalah, ada persoalan, ada tantangan dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Makanya pujian penyembahan tadi dikatakan bahwa Tuhan itu peduli, Tuhan itu mengerti. Betul? Tuhan itu peduli kepada saudara dan saya. Tuhan itu mengerti setiap kita. Tuhan tahu setiap persoalan saudara. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan hati kita. Dan dengarkan baik-baik. Tuhan tetap mempedulikan saudara dan saya. Sehingga sukacita surgawi itu tetap tinggal di hati kita. Makanya di ayat yang ke-17 dikatakan, sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu. Ini Paulus berbicara demikian, sekalipun memang dia mati karena iman daripada jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kepadanya, tetap dia itu tetap bersukacita karena dia sudah memperoleh keselamatan jiwa. Makanya yang Paulus tegaskan di sini adalah sukacita surgawi itu tidak pernah hilang dari orang-orang yang sudah memperoleh keselamatan dalam Kristus. Amin. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam ini firman Tuhan ini mengajari saudara dan saya adalah kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar akan Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan pasti datang. Tuhan pasti kembali untuk menjemput dan menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya yang sudah benar-benar hidup di dalam takut akan Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, dan mari kita renungkan firman Tuhan malam hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan baik, Tuhan dasar.